Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, kami bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam Apa Kabar Pare-Pare. Informasi terkait vaksinasi anak akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda, tentunya bersama saya Uswatun Hasan. Dan saya Johar Monika. Pemirsa, inilah Apa Kabar Pare-Pare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, rapat koordinasi dilaksanakan oleh Kuartir Cabang Pramuka Kota Pare-Pare menjelang pelantikan dan pengukuhan pengurus kuartir cabang yang baru. Hadir pada kegiatan tersebut Haja Erna Rashid Taufan selaku Ketua Kuartir Cabang Pramuka Kota Pare-Pare. Kuartir Cabang Pramuka Kota Pare-Pare menggelar rapat koordinasi dalam rangka menjelang pelantikan dan pengukuhan pengurus kuartir cabang yang baru. Rapat tersebut dihadiri Ketua Kuartir Cabang Pramuka Pare-Pare Haja Erna Rashid Taufan sekaligus kunjungan perdana di kantor Pramuka pada Rabu kemarin. Haja Erna Rashid Taufan yang didampingi Ketua Harian Minhajuddin Ahmad dan Sekretaris Makmur menjelaskan bahwa kunjungan perdana ini dilakukan dalam rangka mengikuti rapat koordinasi yang digelar oleh pengurus sebagai persiapan pelantikan yang rencananya digelar Februari mendatang. Selain itu, rapat koordinasi ini juga sekaligus membicarakan tentang program-program yang akan dilaksanakan di bulan Ramadan. Haja Erna Rashid Taufan berharap agar Pramuka Kota Pare-Pare tidak hanya fokus pada bidang sosial saja, akan tetapi mampu menghadirkan program rohani bagi masyarakat. Kegiatan pertama sejak saya menjadi ketua pramuka di kantor ini, yang mana tadi kita ada rapat untuk persiapan pelantikan pengurus ya Korcap Pramuka Kota Pare-Pare, dan sekaligus membicarakan tentang program. Sebentar lagi kan mendekati bulan Ramadan ya, kita harus ada kegiatan di situ ya, walaupun masih kita dalam suasana ujian, masih ada virus, tetapi saya pikir jangan mengurangi semangat kita sebagai pramuka. Kita harus tetap semangat, tetap tangguh, sehingga dengan program-program keagamaan pas di bulan Ramadan ini bisa membuat pramuka ini bisa menjadi contoh juga di tengah-tengah masyarakat. Apabila programnya memang yang program-program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena dalam kondisi sekarang ini, kondisi begitu banyak ujian ini, memang masyarakat butuh dalam bentuk bantuan-bantuan sosial, sembako segala macam, tetapi jangan lupa kebutuhan rohani ada. Kebutuhan rohani ada itu membuat kita berpikir para pengurus bagaimana caranya ya supaya programnya kita ini tidak melulu pemberian. Nah, kita harus juga memberikan makanan rohani kita. Jadi sudah dibicarakan tadi apa programnya ke depan kita. Tidak sampai di situ, rapat koordinasi ini juga membahas seleksi kontingen Pare-Pare yang akan mengikuti Jambore Nasional di Cibubur pada Agustus mendatang. Usai rapat, Haja Erna Rashid Taufan memantau ruangan-ruangan kantor Pramuka hingga tempat sholat. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, diduga mengalami korsleting, kapal kayu bermuatan beras di Pelabuhan Rakyat Lontang hangus terbakar pada Kamis dini hari. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dua kapal kayu pengangkut beras terbakar di kawasan Pelabuhan Rakyat Lontange, Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan pada Kamis dini hari tadi. Kapal yang berbahan kayu membuat api cepat membesar dan langsung merambat ke seluruh badan kapal. Kapal yang bermuatan beras ini terbakar usai mengalami korsleting listrik dari salah satu kapal. Kejadian ini menghanguskan satu kapal, sementara satu kapal lainnya berhasil diselamatkan meski mengalami kerusakan di bagian belakang kapal. Jadi kami kontrol damkar, penting, penembak, mobil tangki, penyemplek, dan tiba di lokasi menemukan kapal yang terbakar, 2 unit. 2 unit ya? Iya, 1 pemuat solar, 1 pemuat beras. Iya. Ada korban jiwa, Pak? Nggak ada. Nggak ada ya? Kira-kira taksiran kerugiannya ini, Pak? Ratusan juta ini. Ratusan juta ya? Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Erwin, TV Peduli mengabarkan.
Berbagai cerita unik yang terjadi pada prosesi vaksinasi anak yang kini telah dilaksanakan di Kota Parepare. Salah satunya yaitu cara unik orang tua telah menenangkan anaknya yang takut divaksin, yakni membiarkan sang anak bermain game sambil disuntik. Vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun sudah mulai dilakukan di Kota Parepare. Namun, tidak sedikit anak-anak yang memiliki ketakutan terhadap jarum suntik. Hal ini membuat banyak dari mereka yang menolak bahkan menangis saat divaksinasi. Ketika menghadapi situasi seperti ini, setiap orang tua punya cara unik sendiri. Seperti yang dilakukan salah satu orang tua siswa UPTD SD Negeri 46 Parepare ketika anaknya hendak divaksin COVID-19, yakni membiarkan sang anak bermain game guna menghilangkan rasa takut ketika hendak divaksin. Dian menjelaskan upaya tersebut dilakukan agar sang buah hati mau divaksin dengan tenang. Ini salah satu bentuk untuk menjaga kesehatan anak-anak di masa ini kita berpikir positif saja. Yang dilakukan pemerintah ini untuk kesehatan anak-anak. Jadi ya untuk orang tua yang lain, ayo kita vaksin selama nggak ada penyakit bawaan. Alhamdulillah, insya Allah akan anak-anak kita akan lebih sehat. Ini mengalihkan mengalihkan perhatiannya dengan main game. Dia kan suka main game apa-apa, kalau misalnya ada dia ke dokter atau apa, hadiahnya itu main game lah, pikirannya relax. Tidak hanya dengan cara itu saja, beberapa orang tua peserta didik juga punya cara tersendiri menenangkan sang buah hati. Di antaranya dengan memeluk dan menepuk lembut punggung anak agar anak lebih rileks. Bahkan memberikan reward saat anak menyelesaikan proses vaksin, dimulai dengan memberinya pujian hebat karena sudah mau divaksin. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk menarik minat anak-anak bersemangat melakukan vaksinasi, UPTD SD 28 menghadiahi para siswa yang telah melakukan vaksin dengan snack. Seperti apa informasinya berikut kita simak bersama. Berbagai cara dilakukan agar anak tidak takut untuk divaksin. Salah satunya dengan membagikan makanan ringan atau snack, seperti yang dilakukan di UPTD SD Negeri 28 Kota Parepare. Di sini, bagi siswa yang sudah menjalani vaksin COVID-19, petugas dan guru-guru sekolah langsung membagikan makanan ringan kepada mereka. Hal ini dilakukan agar para siswa lebih semangat untuk menjalani vaksinasi, serta untuk mengurangi ketakutan mereka dengan jarum suntik. Di UPTD SD Negeri 28 Kota Parepare sendiri, tercatat sudah ada 245 siswa dari jumlah total 385 siswa yang telah mengikuti vaksinasi. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, antusias orang tua siswa untuk memvaksin anaknya sangat tinggi. Dibuktikan mereka dengan rela menunggu antrian sampai giliran mereka untuk divaksin. Untuk ini anak-anak yang sudah divaksin kita kasih snack ya, minum Milo bersama ya. Supaya apa itu, Bu? Ya, supaya lebih sehat dan anak-anak bersemangat untuk divaksin. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Warga di Pasar Lakesi digegerkan dengan penemuan mayat wanita yang meninggal dalam losnya. Diketahui wanita tersebut berprofesi sebagai tukang jahit di Pasar Lakesi. Penemuan mayat wanita menggegerkan warga di Pasar Lakesi, Kota Parepare. Mayat tersebut diketahui seorang wanita paruh baya usia 54 tahun yang sehari-harinya berprofesi sebagai tukang jahit. Menurut Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Rahim, penemuan mayat ditemukan pertama kali oleh keluarga atau yang merupakan anak dari mayat tersebut. Kejadian itu terjadi sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah. Setelah mengetahui hal itu, call center dan pihak kepolisian mendatangi lokasi tempat penemuan mayat, yakni di los milik inisial R. Dari keterangan yang dihimpun dokter dan kepolisian, penyebab kematian diduga karena korban memang sudah menderita sakit. Apalagi menurut beberapa tetangga losnya, R kerap menginap di pasar untuk menyelesaikan jahitannya. Kesehatan tentunya dari call center juga dari pihak kepolisian mendatangkan dokter untuk memeriksa apakah memang kematian almarhumah ini tidak ada kejanggalan
Dan alhamdulillah setelah diperiksa ternyata tidak ada kejanggalan. Mungkin karena memang penyakit dari mungkin yang menyebabkan beliau meninggal, ya. Dan alhamdulillah kita berbicara dengan keluarga dan keluarga menerima dan mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua selaku pemerintah ikut peduli terkait kematian almarhumah ini. Saat ini mayat yang merupakan warga Soreang tersebut telah dipulangkan ke rumahnya. Pihak pemerintah juga telah memberikan santunan kepada pekerja yang menempati los sebelah kanan Pasar Lekesi itu. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk pemenuhan permintaan beras di pasaran jelang perayaan Hari Keagamaan dipastikan aman. Bahkan Perum Bulog memastikan stok beras saat ini mampu mencukupi kebutuhan masyarakat hingga 162 bulan ke depan. Perum Bulog Subdivre Parepare memastikan stok beras di gudang dalam kondisi aman atau mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya saat memasuki perayaan keagamaan seperti Imlek maupun Ramadan dalam waktu dekat ini. Pemimpin cabang Perum Bulog Parepare yang didampingi Asisten Manajer Penjualan Distributor Bulog Parepare, Febrian, mengatakan stok beras saat ini masih ada 33.000 ton dan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat untuk 162 bulan ke depan. Arsul menjelaskan, stok yang dimiliki Perum Bulog Parepare saat ini juga mampu memenuhi kebutuhan beras bagi masyarakat di luar kota Parepare hampir di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, guna mengantisipasi lonjakan permintaan masyarakat terhadap komoditas gula pasir dan minyak, Arsul mengatakan telah mengajukan ke pusat permintaan stok gula pasir sebanyak 20 ton dan minyak goreng 5.000 liter untuk 3 bulan ke depan. Gula kita sudah ajukan 20 ton. Kalau gula kan masih stabil ya. Ini untuk menjaga-jaga dalam untuk persiapan 3 bulan ke depannya. Minyak ini yang sudah dalam perjalanan, kita tinggal tunggu waktunya, mungkin sebentar lagi dari ini supaya kita bisa salah satunya untuk bisa menekan harga minyak goreng dulu. Arsul menambahkan dalam waktu dekat Bulog Parepare akan menggandeng Dinas Perdagangan untuk melakukan pemantauan langsung stok di pasar, khususnya minyak goreng. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, geprek bensu kini hadir di kota Parepare dengan menyuguhkan berbagai macam menu dengan varian sambal yang tentunya menggugah selera Anda. Berikut liputan selengkapnya. Satu lagi, referensi tempat kuliner di kota Parepare yang bisa menjadi pilihan para penikmat ayam geprek. Geprek bensu, milik dari artis sekaligus presenter TV Ruben Onsu, kini hadir di kota Parepare, tepatnya di Jalan Andi Cami, kota Parepare. Pada grand launchingnya yang dilaksanakan pada Kamis 27 Januari 2022, geprek bensu menyuguhkan berbagai menu favorit, seperti sambal mata, sambal embe, bensu lele, dan menu baru bensu ayam terbang. Untuk menu andalan kita ada geprek bensu leleh, itu jadi pakai keju mozzarella kita lelehkan, itu paling favorit. Ya. Terus juga ada menu baru namanya ayam terbang, jadi itu ayam utuh kita tepungin. Gitu. Untuk harganya sendiri cukuplah terjangkau, mulai dari Rp15.000 untuk geprek original. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Memperingati Hari Bakti Imigrasi ke-72, jajaran Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare mengikuti upacara HBI secara daring yang dilaksanakan Dirjen Imigrasi. Usai kegiatan ini, jajaran Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare juga melakukan penandatanganan komitmen bersama. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare mengikuti upacara peringatan Hari Bakti Imigrasi atau HBI yang ke-72 di Aula Imigrasi Parepare pada Kamis 27 Januari 2022 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Imigrasi secara daring. Usai mengikuti upacara virtual, jajaran Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare yang dipimpin Arif Ekarianto selanjutnya melaksanakan penandatanganan komitmen bersama demi mewujudkan janji kinerja yang telah disepakati.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare mengungkapkan, penandatanganan komitmen bersama ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan komitmen bersama janji kinerja tahun 2022 beberapa waktu lalu oleh 6 Kepala Unit Pelaksana Teknis atau UPT Kantor Wilayah Sulawesi Selatan beserta pejabat struktural di wilayah Parepare dan sekitarnya. Kegiatan dari seluruh rangkaian Hari Bakti Imigrasi ke-72 adalah upacara peringatan Hari Bakti ke-72 yang dilaksanakan secara daring di Direktorat Jenderal Imigrasi. Dan di mana pada saat ini juga kami merancangkan kegiatannya dengan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh pegawai kantor imigrasi kelas 2 TPI Parepare demi mewujudkan janji kinerja yang telah disepakati. Dan kami siap bekerja. Yang pertama adalah berjanji untuk sehat dan bekerja produktif sehingga bisa tetap bekerja produktif. Yang kedua adalah menepati janji-janji kinerja yang telah disepakati. Yang ketiga adalah meminimalisir dan memitigasi resiko-resiko yang sedini mungkin. Arif Ekarianto berharap, kedepannya dengan penandatanganan ini, jajaran kantor imigrasi Parepare bisa berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan yang revitalisasi hukum keimigrasian pada seluruh masyarakat khususnya di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 2 TPI Parepare. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca dari BMKG wilayah 4 Sulawesi Selatan. Perakiraan cuaca wilayah kota Parepare dan sekitarnya edisi Jumat 28 Januari hingga Sabtu 29 Januari 2022. Kota Parepare terdiri dari 4 kecamatan, yakni Bacukiki, Bacukiki Barat, Ujung, dan Soreang. Adapun perakiraan cuaca di 4 kecamatan tersebut, pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan hujan ringan. Pada sore hingga malam hari, cuaca diperkirakan berawan. Pada dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Dan pada Sabtu pagi, cuaca diperkirakan berawan. Untuk suhu udara di 4 kecamatan tersebut berada pada angka 24 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berada pada angka 70 hingga 90% dan kecepatan angin berada pada angka 30 km per jam. Informasi ini diperoleh dari BMKG Makassar pada Kamis 27 Januari 2022 pukul 9:03 waktu Indonesia Tengah. Pemirsa, informasi tadi menjadi penutup dari perjumpaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari TV Peduli. Saya Jauhar Manikam dan saya Uswatun Hasanah mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.